pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayyul amali ahabbu ila Allah? Yang manakah amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak, ibu-ibu, amal yang baik itu dicintai oleh Allah, tetapi ada amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditanyakan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul. Manakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Jadi salat pada waktunya itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita melakukan sholat, maka di situ kita berkomunikasi dengan Allah. Begitu mulianya ketika kita melakukan yang namanya sholat. Makanya orang tua semestinya mengajarkan anaknya sejak dini agar melakukan yang namanya sholat. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan pertanyaannya, summa ayyu? Kemudian yang mana lagi ya Rasul amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang pemuda pada masa Rasulullah. Pemuda itu kuat, pemuda itu pemberani, pemuda itu hebat. Datang kepada Rasulullah menawarkan diri, ya Rasul, saya mau ikut berjihad di jalan Allah, melawan musuh Allah, supaya saya dapat pahala jihad. Saya akan masuk di dalam surga kalau mati syahid. Maka Rasulullah bertanya, adakah salah seorang orang tuamu masih hidup? Anak muda itu menjawab, ada ya Rasul, masih ada ibuku, sudah lanjut usia. Maka Rasulullah mengatakan, kembalilah ke rumahnya, berbuat baik, berbakti, perhatikan ibunya, jaga dengan baik, maka kamu akan dapat pahala sama pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah, sama pahalanya orang yang melakukan haji, dan sama pahalanya orang yang melakukan umrah. Jadi luar biasa itu. Bu, Pak, kalau kita perhatikan orang tua kita jaga orang tua kita. Banyak di antara saudara-saudara kita ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga karena orang itu berbuat baik kepada orang tuanya. Saya perhatikan dan saya baca di dalam kitab, ada yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kesimpulannya, dia pelihara keledai atau binatang mulai dari kecil. Dia pelihara di atas gunung, setiap pagi diangkat keledai itu sehingga dianggap orang gila. Mengapa selalu ada yang angkat keledai? Dia lakukan seperti itu beberapa lama sampai besar keledai itu. Ternyata tujuannya, kalau sudah kuat, maka dia akan angkat orang tuanya dari Yaman menuju ke tanah haram melakukan ibadah haji. Dan itu yang mengantarkan Uwais Al-Qarni ditunjuk sebagai penghuni surga. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau datang Uwais Al-Qarni ini ciri-cirinya, mintalah doa kepadanya, minta didoakan, karena doanya Uwais Al-Qarni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan pertanyaannya, summa ayyu, kemudian yang mana lagi ya Rasul amal yang paling dicintai oleh Allah?
sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran 41 kata jihad, ternyata jihad itu tidak hanya bermakna berperang, tidak hanya bermakna melawan musuh, terjadi pembunuhan, tetapi ternyata bisa bermakna berjihad dengan harta dan jiwa kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Berjihad dengan harta, kita memiliki harta yang banyak, maka kita pergunakan di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Makassar sudah ada beberapa masjid saya tempati ceramah, dan kadang-kadang selesai ceramah saya bertanya, dan alhamdulillah banyak informasi. Ternyata ada beberapa masjid di Makassar satu orang yang bangun, di Masjid Hayal Al-Falah, di Masjid Hayal Al-Falah. Di Masjid Hayal Al-Falah ini sendiri yang bangun. Kemudian yang kedua, kalau Bapak mau ke daerah, ada Masjid Fajar. Di Perintis sana Masjid Fajar, bagus pekarangannya. Ternyata satu orang juga yang membangun itu. Ada onta lama. Ada satu tempat di situ, rumah dijadikan sebagai kursus belajar, tapi ternyata dirubah menjadi masjid bertingkat. Satu orang yang bangun. Memang ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan menggunakan hartanya, dimanfaatkan, dipergunakan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira di sekitar kita ini ada juga tempat penghafal Al-Quran. Luar biasa pahala yang kita dapatkan. Ada orang yang berjihad dengan dirinya, yaitu menahan nafsunya. Jadi menahan nafsu juga itu berjihad. Makanya puasa yang kita lakukan itu pahalanya luar biasa, Pak. Ternyata kalau berjihad melawan hawa nafsu itu pahalanya luar biasa. Coba lihat puasa. Kita berjihad melawan hawa nafsu, berjihad untuk tidak makan, tidak minum. Yang selama ini kita minum kopi setiap pagi, maka tiba-tiba kita berjihad tidak minum kopi setiap pagi. Saya sebelum Ramadan, Pak, biasa diajak minum kopi pagi-pagi. Tapi ternyata masuk bulan suci Ramadan, saya tidak minum lagi kopi di pagi hari. Karena kalau minum kopi di pagi hari, batal puasa. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat. Akhirul kalam billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum